warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Naura Iftika di Rinera News. Berita pertama datang dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA di Jawa Timur beberapa tahun belakangan telah menggunakan sistem pendaftaran online dengan 4 jalur pendaftaran, dan salah satunya adalah jalur zonasi. Jalur zonasi menyumbang setengah dari total kuota penerimaan yang ada di sekolah. Tahun kemarin sempat ramai adanya praktik calo kartu keluarga, namun tahun ini praktik tersebut tidak bisa lagi dilakukan. Lantas, bagaimanakah sebenarnya sistem zonasi bekerja? Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA di Jawa Timur dilakukan dalam beberapa tahap dengan 4 jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran tersebut adalah jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas, serta jalur zonasi. Jalur zonasi menyumbang setidaknya setengah dari total kuota penerimaan sekolah. Dengan adanya hal tersebut, praktik calo kartu keluarga atau calo KK sempat marak dilakukan agar calon siswa yang rumahnya jauh dari sekolah bisa diterima. Praktik calo KK atau calo kartu keluarga dilakukan dengan memindahkan nama calon siswa kepada kartu keluarga seseorang yang letak rumahnya dekat dengan sekolah. Namun, dengan adanya pembaharuan sistem, calo KK kini tak bisa dilakukan lagi. Lantas, bagaimana sebenarnya sistem zonasi saat ini bekerja? Di kebijakannya ini yang berlaku itu yang tertulis di KK adalah anak. Sementara kalau kan sudah diantisipasi oleh sistem. Sementara kalau calo kakak itu kan di situ mesti tertulis family lain. Nah itu sekarang tidak diakomodasi. Yang diakomodasi itu kalau satu keluarga itu pindah kakak semua. Itu meskipun belum 1 tahun tidak apa-apa. Pada 31 Mei 2021 kemarin, Profesor Dr. Yosjon Utama sebagai Rektor Universitas Diponegoro mengumumkan bahwa Undip akan melaksanakan pembelajaran secara daring pada tahun ajaran 2021-2022. Padahal sebelumnya pada bulan Maret muncul surat edaran yang menyatakan bahwa Undip siap melaksanakan pembelajaran secara hybrid learning dan memungkinkan mahasiswa untuk bertatap muka dengan dosen. Bagaimana informasi selanjutnya mengenai pembelajaran di Undip dan bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai hal tersebut? Pada bulan Maret tahun 2021 kemarin, ada angin segar bagi para mahasiswa yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Melalui SK Rektor Universitas Diponegoro yang membahas metode hybrid, ada kemungkinan untuk membukanya kelas secara luar jaringan ataupun tatap muka. Namun semua itu pupus karena Undip akhirnya kembali belajar online. Pada saat pengukuhan guru besar Universitas Diponegoro, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021 di Gedung Profesor Sudarto, Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Yosjon Utama memberitahukan jika Undip masih akan melakukan pembelajaran daring untuk semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Maka Undip pun insya Allah semester depan belum melakukan kuliah secara luring. Pak Yos memaparkan jika Undip masih melakukan pembelajaran daring ketika melihat pertimbangan protokol kesehatan mahasiswa dan tenaga pendidik, mengingat akan adanya banyak mahasiswa yang tidak mungkin bisa dikontrol langsung, serta pembukaan kelas yang bisa jadi melelahkan bagi tenaga pendidik maupun mahasiswa. Namun, bagaimana dengan perasaan mahasiswa? Apalagi sudah sempat mendengar kabar akan adanya peluang luring dari metode hybrid tersebut. Untuk mengetahui reaksi mahasiswa mengenai keputusan tidak adanya kuliah luring, Sabtu kemarin saya menemui 2 orang mahasiswi yang kebetulan merupakan mahasiswi rantau yang kembali ke Semarang untuk mengerjakan beberapa tugas praktek mereka. Agak kecewa sih karena sebenarnya udah ngerasa capek sama kuliah online dan berharap banget semester 5 itu nantinya bisa hybrid atau mungkin bisa offline, tapi ternyata online lagi. Tapi ya mau gimana lagi karena keadaannya masih pandemi, jadi ya harus diterima. Sebenarnya agak kecewa ya, soalnya awalnya kan emang udah dikasih tahu bakal hybrid gitu. Maksudnya ada harapan buat kita yang udah jenuh banget belajar secara online ke offline gitu. Tapi ternyata mungkin karena kondisi juga yang belum memungkinkan, terus karena kan
virus harian corona, kasus aktifnya kan setiap hari kan makin nambah gitu. Jadi mungkin emang belum memungkinkan, tapi kalau aku pribadi sih kecewa sih. Soalnya aku berharap bisa melakukan KBM dengan lebih maksimal secara offline. Baik offline maupun online memiliki tantangan masing-masing dalam belajar dan mengajar. Kuliah tatap muka ataupun luar jaringan adalah impian setiap mahasiswa di masa pandemi sekarang. Namun, pastinya banyak pertimbangan untuk melaksanakan sebuah kuliah tatap muka. Demikian laporan dari saya dari Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kita berlanjut pada berita selanjutnya, mari kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Sariwangi, teh berkualitas pilihan Indonesia.
lagi di Rinera News. Mendapatkan beasiswa pasti membahagiakan bagi semua orang. Apalagi dana bantuan yang didapatkan bisa digunakan untuk meringankan biaya pendidikan yang kita tempuh. Namun pasti sebagian orang hanya beranggapan bahwa beasiswa sekadar mendapatkan dana bantuan saja. Benarkah demikian? Apa saja manfaat beasiswa yang lain? Mari kita saksikan liputan yang satu ini. Beasiswa merupakan sebuah bantuan biaya yang dimana diperuntukkan untuk pelajar kurang mampu agar bisa mengikuti kegiatan belajar dengan biaya yang lebih ringan, dan juga beasiswa diberikan kepada pelajar yang berprestasi. Sebagian besar orang menganggap bahwa beasiswa hanya sebatas uang, namun pada nyatanya banyak manfaat lain dari beasiswa. Kalau aku sih mungkin karena menurutku benefitnya ya selain untuk nominal uangnya menurutku lumayan. Yang mereka cover tuh ya lumayan lah dibandingin banyak beasiswa lain, dan beasiswa ini tuh menjamin dari semester 2 sampai lulus nanti maksimal semester 8. Sedangkan banyak beasiswa yang dia tuh hanya 1 semester atau mungkin 1 tahun. Jadi untuk jangka waktu pemberian beasiswanya tuh lama, lumayan lah dibandingin beasiswa lainnya. Terus juga ya ada banyak benefit-benefit lainnya kan, karena ini tuh juga perusahaan swasta, jadi juga ada, bisa dibilang linknya tuh lumayan banyak lah sama perusahaan-perusahaan lain. Jadi menurutku dari segi itu aja udah banyak banget benefit yang bisa didapat dari beasiswa Tanoto. Itu jadi kenapa aku pilih untuk daftar beasiswa Tanoto. Sebenarnya jujur awalnya tuh aku nggak terlalu termotivasi buat daftar beasiswa karena udah hopeless duluan kan. Tahu saingannya tuh pendaftarnya sekitar 10.000 orang waktu itu tahun 2019. Tapi aku baru mulai termotivasi kayaknya tuh tahap terakhir, tahap wawancara. Akhirnya tuh kayak jadi pengen bener-bener ngusahain banget karena aku ngelihat value yang dibawa sama Tanoto tuh banyak. Dan jadi terlepas dari benefit yang bisa aku dapetin tadi ya, kayak uang saku, UKT, banyak benefit lain yang bisa aku dapetin, kayak misalnya mereka tuh peduli banget sama SDG, sama pendidikan dan kayak gitu-gitu, yang aku ngerasa kayak wah value-nya itu banyak banget. Jadi aku lebih termotivasi untuk akhirnya berusaha lebih serius untuk dapetin beasiswanya. Jadi yang pertama itu tadi pelatihan kepemimpinan. Sebenarnya kalau boleh dibilang Tanoto tuh menekankannya program teladan, program beasiswaku itu tuh program pelatihan kepemimpinan yang bonusnya beasiswa, bukan kebalikannya. Jadi sebenarnya memang highlight-nya itu si program kepemimpinan. Program kepemimpinannya itu selama masa penerimaan beasiswa ini. Jadi selama semester 2 sampai 8. Dan buatku sendiri menurutku tuh pengalaman bagus ya, kayak kalau nggak dari sini aku nggak bakal dapet pelatihan kepemimpinan. Dan kita tuh di-push mulai dari dalam diri sendiri, ada lead self, terus nanti memimpin orang lain di lead others, sebelum akhirnya masuk ke persiapan karir sebelum lulus. Terus juga ngomong-ngomong soal persiapan karir itu banyak banget, bahkan ada kayak karir coach-nya sendiri di Tanoto yang kalau misalkan mau ditanya-tanyain itu bisa. Dan menurutku itu privilege banget karena kan kita tahu sekarang banyak susah ya mau masuk ke dunia kerja, banyak yang orang-orang tuh bingung, takut nggak dapat kerja. Itu udah privilege besar banget. Terus kita juga ada organisasi penerima beasiswa namanya TSA, Tanoto Scholars Association. Dan di situ kita bukan cuma kayak organisasi biasa yang isinya proker-proker danusan, tapi kita di situ dituntut untuk pay it forward. Jadi kita bisa kayak ngejalanin social project yang tujuannya untuk membantu mencapai poin-poin SDGs. Dan enaknya adalah kita nggak perlu danusan karena dana udah disediain juga dari Tanoto. Terus sebenarnya ada banyak sih kayak benefit lain. Kita juga kalau misalkan suka research, kita bisa ngajuin proposal
nanti bisa didanain juga untuk penelitiannya. Atau kalau misalnya mau ikut internship di Tanoto tuh juga bisa terdaftar, ada persyaratannya. Ada exchange program juga kalau nggak salah, global volunteer, kayak gitu-gitu tuh juga ada lah pokoknya. Kalau menurutku yang pertama yang pasti mempertahankan IP semester, malah bukan IPK. Kita tuh minimal 3,25. 3,25 tuh berarti nggak bisa nilai B semua, paling nggak harus ada A-nya kan. Itu tuh makin kesini, makin tua semesternya, otomatis makin susah untuk mempertahankan IP semester 3,25. Jadi makin berat lah tantangannya makin kesini. Selain itu juga kita kan selain uang ya, kan kita juga ada, bisa dibilang kewajiban gitu, ada program pelatihan kepemimpinannya. Itu juga salah satu highlight dari beasiswa teladan ini. Dan kalau menurutku itu tuh kayak semacam mata kuliah tambahan bisa dibilang. Jadi kita udah ada mata kuliah di kampus, terus kita juga harus ada tugas-tugas juga dari pelatihannya itu. Otomatis bagi waktu untuk itu tantangan juga, karena terlepas dari kuliah udah 24 SKS, terus ada tambahan organisasi, tambahan tugas lagi dari Tanoto, itu susah. Tapi itu semua kan tanggung jawab kita, jadi ya balancing dari ketiga itu tuh yang salah satu tantangan terbesar menurutku. Berita selanjutnya, mengenyam pendidikan di perguruan tinggi bisa jadi menjadi syarat utama ketika seseorang akan melanjutkan bekerja. Sehingga kebanyakan orang merasa bahwa memasuki dunia perkuliahan adalah syarat utama untuk memasuki dunia kerja. Namun, hal itu tidak menjamin seseorang kesuksesannya dalam berkarir. Seperti Meira Keiko yang sukses berbisnis di dunia digital marketing dan juga kreatif tanpa mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Universitas sebagai satuan pendidikan akhir yang menjadi pelengkap pendidikan dasar kerap dijadikan tujuan akhir para siswa setelah lulus. Namun, di samping hiruk-pikuk pembelajaran di universitas, banyak hal baru yang dapat kita kembangkan dan terapkan secara nyata ketika terjun ke dunia kerja. Seperti Meira Keiko, di umur 20, dirinya telah berkecimpung di dunia industri digital marketing melalui pengalaman kerjanya. Aku pribadi sih untuk kuliah sendiri itu bukan sesuatu yang wajib ya, karena dari pengalaman aku sekarang semenjak kerja itu banyak banget pelajaran-pelajaran juga pengalaman-pengalaman yang aku dapetin yang belum tentu kalau misalnya aku kuliah aku bakal dapetin. Aku bisa jadi lebih dewasa karena lingkungan kerja aku pun teman-teman aku jauh lebih dewasa daripada aku, jadi aku kayak menyerap energinya mereka gitu. Untuk skill dan lain-lain tentu aja aku juga dapat perkembangan, karena di tempat aku kerja itu benar-benar tempat dimana kamu belajar banyak hal. Kamu belajar marketing, kamu belajar iklan, kamu belajar servis dan lain-lain. Sejauh yang aku tahu kalau misalnya di kuliah tuh kita lebih banyak belajar tentang teori-teori dan materi. Sedangkan kalau di kerjaan sendiri aku juga dapat teori, aku juga dapat materi, tapi di sisi yang lain aku juga lebih banyak prakteknya dan langsung gitu loh, langsung praktek, langsung ketemu sama orang-orang, ketemu sama customer. Dapat kita lihat bersama bahwa lompat satuan pendidikan terakhir bukanlah masalah, namun membawa satu kesempatan baru. Rahma Ayudia, tim Rinera Media melaporkan. Sebelum beranjak pada berita selanjutnya, mari kita saksikan jeda pariwara berikut ini. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said that I give a shit about you, you never share your toys with
Kembali lagi di Rinera News. Mengonsumsi kopi mungkin menjadi tren gaya hidup baru bagi anak muda zaman sekarang. Sering kita lihat di coffee shop, banyak anak muda yang ngopi, nongkrong sambil mengerjakan tugas mereka. Apakah hal ini efektif untuk mengerjakan tugas di coffee shop sambil nongki? Simak liputannya berikut ini. Beberapa tahun terakhir, tren mengonsumsi kopi di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kafe dan kedai kopi yang menghiasi seluruh penjuru kota. Kegiatan nongkrong dan ngopi ini pun akhirnya menjadi sebuah budaya dan gaya hidup yang dianut oleh banyak orang, terutama kaum milenial. Menurut data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, konsumsi kopi warga Indonesia sepanjang periode 2016 hingga 2021 diperkirakan tumbuh rata-rata sebanyak 8,22% per tahun. Hal ini tentu saja berdampak pada industri bisnis Indonesia, di mana ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dewasa ini, banyak orang rela duduk berjam-jam di kafe untuk mengerjakan tugas atau bekerja. Ditambah dengan tempat yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan tersedia koneksi internet yang lancar. Beberapa kafe pun dipenuhi dengan orang-orang yang berkutat dengan laptopnya. Budaya ini pun menjadi semakin menjamur dan menjadi gaya hidup bagi mahasiswa dan pelajar Indonesia. Karena lebih asik aja suasananya, terus juga bisa sambil ngadem, bisa sambil makan, minum. Lebih ke suasananya aja sih kalau di kafe. Azarin juga mengungkapkan bahwa tren atau budaya ngopi ini memang sangat meningkat beberapa tahun terakhir, dan bisnis kafe serta kedai kopi menjadi salah satu bisnis yang paling diminati. Ia juga menambahkan bahwa dengan banyaknya orang yang mengerjakan tugas di kafe, malah akan menjadi mempermudah ia untuk fokus dan berkonsentrasi karena semua orang melakukan hal yang sama. Kesimpulannya, mengerjakan tugas dapat dilakukan di mana saja, asal tidak mengganggu ketenangan pengunjung lain. Elsa Syafira, tim Rinera Media melaporkan. Berita selanjutnya. Sudah setahun lebih mahasiswa Indonesia merasakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Dan tentunya banyak hambatan dan tantangan yang harus mereka hadapi. Salah satunya adalah stres. Apakah mahasiswa memang benar merasa stres ketika melakukan pembelajaran daring? Dan faktor apa saja yang memengaruhi hal tersebut? Mari kita simak liputannya berikut ini. Sebenarnya satu sarana yang baik ya, cuman kalau untuk kayak untuk kuliah praktek kayak gitu tuh kurang bisa kita dapatkan gitu. Menurut saya selama kuliah online ini saya kurang mendapatkan ilmu. Untuk akademik bagi saya agak terlalu banyak masalah, cuma emang
mungkin dari segi organisasi tentang kegiatannya itu agak terkendala. Kuliah online itu diadakan karena awalnya karena kebijakan pemerintah yang ada karena pandemi COVID-19. Kuliah online dimulai pada tahun 2020 dan tidak ada yang ideal di tahun 2020. Kuliah online awalnya menurutku aku bakal seneng-seneng aja ya. Kalau kuliah online lebih sering tidurnya sih. Interaksi beda. Interaksi antara mesin dengan antara manusia. Vibe-nya karena kalau online itu ya itu kayak kerja kelompok apa-apa harus nggak bisa tatap muka, terus banyak miskomnya sama temen lah, sama dosen. Interaksinya. Kadang kalau interaksinya sama kalau online itu kurang gitu sama dosen. Tempatnya kalau untuk offline itu kan harus di kampus ya. Kuliah offline langsung secara tatap muka dan online secara daring. Kalau stres nggak sampai sih. Lumayan sering sih buat ngerasa stres. Sering sih. Lumayan stres. Ya. Sering banget, sering parah. Sering sih kalau ngerasain stres. Sering sih. Pasti ya nggak lain tidak bukan tugas-tugasnya yang banyak. Terlalu nimbun banyak tugas gitu. Terus faktornya itu lingkungan keluarga. Apalagi kalau misalkan ada jadwal pagi. Karena ya tugas yang tiba-tiba ada gitu, dosennya sulit dihubungi. Faktornya ya itu gak ada temen. Mungkin aku selingin sama hobi kayak misalnya sebelum ngerjain tugas aku suka bikin masak-masak gitu. Bikin itu catatan harian untuk tugas-tugas apa yang harus aku lakukan. Kalau saya sendiri biasanya sih ya olahraga. Berusaha untuk tetap bertemu orang lain. Kalau aku sendiri itu main sosmed itu biar kan refreshing tuh. Walaupun kadang kebablasan ya, jadi ngerjain tugasnya jadi H-1 deadline. Tapi itu sangat mengurangi stres sih. Berita mengenai tingkat stres mahasiswa selama pembelajaran daring menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Naura Iftika dari Rinera News.